Jangan sampai adanya keterbatasan ini kemudian kita tinggalkan sholat yang cuma hanya setahun sekali kita lakukan. Tetap kita lakukan walaupun harus di rumah kita masing-masing. Sholat Idul Fitri di dalam madhab Syafi'iyah hukumnya sunnah. Sunnah yang paling afdol di antara sholat sunnah yang lainnya. Sehingga sebagian dari mereka, ulama madhab Syafi'iyah, ada yang mengatakan annaha fardu kifayah, bahwasanya sholat Idul Fitri ini merupakan fardu kifayah. Bahkan di dalam madhab Al-Imam Abi Hanifah, beliau mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri hukumnya wajib. Itu di dalam madhab Abu Hanifah. Tetapi di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, melaksanakan sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat disunnahkan, bahkan sholat sunat yang paling afdol di antara sholat sunnah yang lainnya. Adapun waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, disunnahkan melaksanakan sholat Idul Fitri dari semenjak terbitnya matahari, kemudian ditambah setengah jam. Dari waktu terbitnya matahari tambah waktu setengah jam. Contoh, kalau misalkan terbitnya jam 6, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri setengah 7. Jadi dari waktu terbit matahari ditambah lagi waktu setengah jam. Adapun batasannya sampai zuhur boleh, ya. Yang artinya mau sholat jam 8, jam 9, jam 10 masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah dijelaskan tempat yang paling afdol untuk digunakan dilaksanakannya sholat Idul Fitri yaitu di dalam masjid. Ini tasa apabila tempatnya cukup, apabila masjidnya itu cukup untuk menampung seluruh umat atau masyarakat yang ada di kampung tersebut untuk dilaksanakan sholat Idul Fitri. Apabila masjidnya nggak cukup, maka cari tempat yang sekiranya bisa mencukupi dihadiri oleh umat muslim yang ada di tempat tersebut. Atau misalkan masjidnya cukup, cuman keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Id di dalam masjid. Seperti halnya kita sekarang sedang menjalani pandemi COVID-19 ini, ada di beberapa tempat yang masih belum diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka bagaimana kalau misalkan di masjid tidak boleh, maka sholat Id masih tetap bisa dilakukan. Masih bisa tetap dilakukan walaupun tidak dengan masyarakat, kita bisa melakukan sholat Id di rumah kita masing-masing. Ya, kita sholat Id di rumah kita masing-masing. Jadi jangan sampai ada keterbatasan ini kemudian kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah dengan di masjid sama-sama aja, ya, sama-sama aja, tidak ada bedanya. Maka dibagi yang berada di tempat yang masih belum diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Id, maka sholat Idlah di rumah masing-masing. Ajak istri, anak, keluarga, saudara yang ada di lingkungan rumah tersebut untuk melaksanakan sholat Id di rumahnya masing-masing. Cara dan kaifiyahnya itu sama, tidak ada bedanya. Ya. Setelah melaksanakan sholat Id, disunahkan untuk melaksanakan khutbah. Itu bagi orang yang melaksanakan sholat Idul Fitrinya di rumah dengan berjamaah. Tetapi kalau misalkan di rumahnya ada sendirian, apakah tetap disunahkan? Tetap disunahkan. Sholat Id sendirian, munfaridan, tetapi tidak disunahkan untuk berkhutbah setelahnya. Itulah kesunahan yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan sholat Id. Jadi sekali lagi, jangan sampai adanya keterbatasan ini kemudian kita tinggalkan sholat yang cuma hanya setahun sekali kita lakukan. Tetap kita lakukan walaupun harus di rumah kita masing-masing.